A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Sejenak Bapak, Ibu, kita di Masjid Al-Ikhlas ni memasang niat untuk iktikaf, menjadi tambahan ibadah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat iktikaf di Masjid Al-Ikhlas ni menjadi tambahan amalan sunat karena Allah. Dan kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna pahaman nabiin. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, dan keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman. Wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu. Wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli salatil maktubati, bab keutamaan salat 5 waktu yang diwajibkan dipardukan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Saya mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata, sesungguhnya salat itu, kanat adalah salat itu, 'alal mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, kitaban ay mafrudun, artinya kewajiban, mawquta ay muqaddaran, yang ditentukan. Orang beriman punya waktu salat, dan salat itu ditentukan waktunya. Salat itu sebetulnya ujian. Siapa yang dia lulus ujian, dia melaksanakan salat. Kalau dia tidak lulus ujian, dia akan melewati waktu itu dengan kosong saja. Jadi ada orang bertanya begini, aku rasa hidup aku ni hampa aja, bosan. Biasa orang yang berkata yang bosan begitu karena tak ada kesibukan. Kalau orang yang ada kesibukan, dia menghadapi hari itu, ini nak maghrib salat. Habis maghrib ni sekarang entah pas taklim pengajian mengaji. Habis itu ngadap isya. Habis itu entah apa kojo nak kojo, habis itu dia tidur. Subuh besok dia salat subuh. Besok beraktivitas lagi, zuhurnya salat, asarnya salat. Orang beriman tak akan pernah bosan. Yang mau bosan, yang mau jenuh hidup ni begini-gini aja adalah orang-orang yang tidak ada program dalam hidupnya. Allah tahu kita ni manusia adalah makhluk yang mudah membosan. Maka karena sebab itu Allah Ta'ala kasih program. Kita ni lebih teratur. Asal sampai maghrib sekarang, buasi-buasi di kita, mandi, bersuci, supaya kita di dalam menghadap Allah Ta'ala itu dalam keadaan optimal, dalam keadaan yang terbaik. Udah itu lagi dikatakan di sini, muqaddaran waktuha, ditentukan waktunya. Fala tu akhiru, maka jangan engkau mengakhirkan. Fala ta'akhkhar, maka jangan engkau mengakhirkan. Fala tu akhiru, maka tidaklah engkau mengakhir anhu, daripadanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Tadi sudah saya baca a'udzubillahi dan bismillah. La tulhikum amwalukum,
La tulhikum amwalakum, janganlah la tulhikum amwalukum, janganlah harta kamu membinasakan kamu. Janganlah hartamu, wa auladakum, la tulhikum amwalakum wa auladakum, dan tidak pula membinasakan kamu anak-anak kamu an zikrillah, dari mengingat Allah. Ai as-salawatul khams, artinya salat 5. Rupanya tanda celaka dari binasa tu salat 5 je tak bisa buat. Kita tidak cerita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala tu salat duha, salat tahajud. Yang 5 dia buat, dia nak melakukannya. Itu tanda dia binasa, sibuk dia. Orang-orang yang sibuk dengan dunia ni, tak tahu dia macam menghabiskan waktu ni. Itu yang saya katakan tadi, hampa. Beredar dia siang malam, pagi petang, jualan apa semua, beranak, menikah, membuat rumah apa, kosong. Karena Allah Ta'ala kasih program sama kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk menyembah, kata Allah Ta'ala. Udah itu lagi, wa may yaf'al zalik, bang siapa yang melakukan itu, fa ulaika humul khasirun, yang disibukkan oleh gotonya, oleh anaknya, itulah orang-orang yang merugi. Gara-gara goto dia tak bisa salat. Makanya di Mekah itu alhamdulillah, walaupun sedikit banyak tak sur juga dengan pemerintahan Mekah itu, saya pribadi lah. Kenapa? Dibangunnya Zamzam Tower itu tinggi. Mekah itu kan ada jam togab yang bulan sabit itu namanya Zamzam Tower, Tower Zamzam. Mungkin disitulah untuk menunjukkan disinilah arah Zamzam itu, sumur Zamzam. Tapi namanya Zamzam Tower. Orang tu mengatakan rumah Nabi di Mekah dengan Sayyidatuna Khadijah bisa jadi tempat syirik. Dihancurkan tuh, jadikan perpustakaan. Rumah Nabi bersama dengan Siti Khadijah di Mekah tu ada. Dulu kan Nabi menikah di situ. Dihancurkan, dijadikan perpustakaan. Katanya takut uang untuk syirik di situ, minta yang tidak. Itu kan pribadi. Kalau dia nak mengenang sejarah pula, oh ini rumah Nabi dulu, Nabi itu di Mekah dulu, kan tahu orang. Tapi dibangunlah satu jam togab yang melebihi megah pula itu daripada Ka'bah tu. Dari jauh puluhan kilo bisa nampak. Asal sampai waktu solat tu sekarang itu marak tu. Obang tu dengan Allahu Akbar Allah kan itu. Jadi nada orang tu lah. Itu marak tu. Jam tu. Dia mengusir syirik, tapi dia membuat model yang terbaru. Sehingga takjub manusia. Wah, cantik, oh dari jauh bisa nampak pula. Tapi Zamzam Tower tadi buatan dia. Tapi apa yang menjadi artefak Islam tak boleh. Ini semalam saya tengok ulama dia dibuat sayembara memuji-muji ulama dia. Abdullah bin Bas, orang yang mulia begini begitu. Nabi tak boleh dipuji-puji, Nabi tak boleh buat maulid. Bid'ah katanya. Kalau ulama dia boleh. Nabi tak boleh diingatkan, tapi Albani boleh. Inilah makanya ada ulama mengatakan Wahabi di Mekah tu yang model menyalah-nyalah tu sesat. Tapi berimam di Mekah makruh, sah. Begitu. Ini paham-paham yang diantarkan ke daerah kita ni kan paham-paham yang menyalahkan, gitu ya. Tuh. Di dulu sempat Raudhah tu hendak dihancurkan. Raudhah tu kan kubur Nabi. Hendak dipugar, Nabi dikeluarkan daripada Nabawi. Sebab apa? Tak boleh kuburan ada dalam masjid. Dia mengemukakan hadis pula. Itu kojo daripada pemerintah Saudi itu dulu. Saya tak benci Arab, Nabi itu orang Arab. Tapi Saudi, Saud itu bukan daripada bangsa Quraisy, bukan. Sejarah dulu mengatakan yang memegang kunci Ka'bah itu adalah keturunan Quraisy. Sekarang bukan keturunan Quraisy yang memegang kunci Ka'bah itu. Bukan kunci Ka'bah itu pegang Quraisy. Keturunan Nabi itu utama yang Habib-Habib itu udah banyak pergi ke Yaman. Gara-gara apa? Masalah politik. Oh, masalah politik.
Jadi di sana, jadi yang sampai di sini agak-agak berkawah sedikit. Itu aja kojo. Ini anak masuk bulan Maulid nih. Besok Maulid kata bid'ah lah, tak boleh lah. Sesekionya langsung ungkapan tuh. Jangan pula menggunakan bahasa begini. Apa yang tak boleh dibuat Nabi, kenapa dibuat? Tak bisa begitu bahasa. Apa yang tak boleh buat Nabi, pokoknya asal buat Nabi turut. Sekarang saya tanyalah, apa semua yang dibuat Nabi boleh kita buat? Ada yang tak boleh. Nabi berbini lebih daripada 4. Kata ikut Nabi, berbini lebih daripada 4, bertentangan dengan ayat. Nabi di mana dia meninggal, di situ di kuburan. Meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di kubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Memang begitu petua. Kita meninggal kamar mandi itu dibongkar tanam situ. Meninggal tengah jalan kuburan gitu. Ini dia tak memahami kojo daripada alim ulama. Alim ulama menimbang itu khusus Nabi. Jadi tidak semua dasar pada Nabi itu harus dibuat. Contoh lagi, Nabi itu satu hari satu malam wajib solat itu 6 kali. Nabi 6 kali itu berapa? 5. Nabi 6. Apa yang wajib yang nomor 6 tu? Witir. Sama Nabi wajib. Ada hadis namun dia wajib. Sama umat tidak. Berarti kalau kata dia ngikut Nabi, kenapa tak witir? Nabi sama dia amalan tahajud tu sama dia penting tu. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka. Dan daripada sebahagian malam tu ada satu nafilah tambahan salat. Itulah tahajud. Bertahajudlah kamu kepada Allah. Saya tahajud bila sempat. Nabi sama dia tiap tahun wajib kurban. Nabi buka puasa sampai jam 12 malam. Nabi kalau di kantong dia ada duit, tak tidur dia kalau duitnya belum disebah. Saya pun yang tak bisa tidur kalau tak ada duit. Jadi tak semua makom. Jadi ada satu kaedah, at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina. Meninggalkan Nabi tak membuat itu bukanlah menjadi dalil dalam syariat kita. Dari kitab mana dia dapat kalau tak dibuat Nabi itu dibuat? Tak ada. Kitab apa? Hadis, Quran. Kira-kira kan combo gini. Apa yang tak buat Nabi kenapa dibuat? Itu pekatun siapa? Pekatun dia memahami sendiri. Banyak kojo kita ni tak kojo Nabi ni. Membuat upo ini ya. Nabawi itu dah tak upo ini dah. Cukup dia kasih atap daripada pelopak kurma, tiang-tiang udah. Salat di tanah tu. Hadis mengatakan sahabat tu dia ketika musim uang batuk dahak, macam-macam sekarang ni kan. Batuk, saya hilang saus saya ni bantai pula, saya tadi minum ubat batuk. Wah, bantai pula koing je dia. Jadi ya, kau diminum berarti. Lupa tadi informasi. Saya tidak pula rekoban tadi habis apa zikir sebelum zikir tadi ngaji gitu, itu segini. Mudah-mudahan akan datang udah tahu. Ya, belum tahu Pak ya. Belum tahu ya. Iya. Saya tak berani pula hendak mengobahan karena udah ada janji sama Pak Tamrin bila kita pengajian saya datang pengajian wirid. Nah itu apa? Nanti saya masukkan ke YouTube biar tengok orang tuh pengajian kita nih. Dah. Jadi enggak gitu. Kalau sikit-sikit dalil gitu enggak bisa. Bukan berarti apa yang tak buat Nabi jadi dalil. Nabi itu dalam menentukan salat tuh dia nengok langit. Kita nengok jam. Jam-jam tuh kadang yang tet gitu tuh. Nabi hendak masuk waktu Isya, hilang warna-warna merah di langit nih. Udah Isya tu dah. Ya sahabat merah. Subuh terbit yang namanya Fajar Shadiq. Dari tempat terbit matahari. Siang udah tengah matahari keluar sikit bayang-bayang hendak menghadap arah tenggelam. Masuk zuhur. Asar udah ini setinggi ini bondo, bayang-bayang setinggi itu blobe sikit masuk asar. Gitu dulu menonton waktu. Maghrib tenggelam matahari, tak ada nampak lagi. Matahari itu ada merah-merah juga.
Tapi tak ada lagi matahari, maghrib, gitu dulu. Terus sekarang mana? Kan itu masalah waktu alam ini kan masuk ibadah. Kita udah gunakan jam udah tak pas. Nabi tak ada baca Quran pakai kitab. Uang dia tak ada zaman itu model-model begini. Itu udah tak sama lah kita dengan Rasul. Rasul itu apalan dia. Udah itu anak ngikut Rasul, Rasul itu ummi. Mana pandai baca tulis. Jadi siapa yang pandai baca tulis Quran tuh, berarti tak ngikut Nabi lah itu. Karena Nabi dulu menghafal modelnya talaki gini, ulang hafalan aku, bukan dengan tulisan. Nabi cerita bab Nabi nih ya, cerita bab Nabi. Nabi tak apa, nak sedekah bakwan, ang lopak-lopak, nasi goreng, mie goreng, apa semua tempat gitu. Tempat Nabi itu patoknya itulah kurma, air zam-zam, daging, gandum, kan paling itu, cuko, kismis, rutop, mana-mana begitu makanan uang tuh. Tak banyak warna pilihan sana. Sekali dop, daging apa nama tuh? Dop tuh kadal, biawak Arab. Nak makan noh, biawak Arab. Bawa biawak dan kasih sini. Oh, itu tak gitu. Jadi yang jelas itu agama ini sempurna. Apa yang tak ditonton oleh Nabi berarti bebas. Tak ada Nabi larang, tak ada Nabi suruh, berarti bebas. Jadi contohnya zikir-zikir ba'da shalah nih buat berjamaah. Ini niat daripada guru-guru kita terdahulu nak mengajar orang habis salat supaya tahu berzikir-zikir. Kenapa buat berjamaah? Biar bersatu. Kalau buat sendiri-sendiri boleh. Berdoa kenapa berjamaah? Biar tahu cara berdoa. Tak begitu tak tahu berdoa. Itu kalau ada dipanjangkan zikir banyak lagi tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Saya puatin tadi menyirip, saya udah mulai berkurang uang. Hendak saya tambah panjang lagi terus. Tinggal Pak Haji entah berapa lah nih. Kadang zaman sekarang nih kalau bisa ringkas-ringkas ya. Memang zaman begitu. Kalau orang tua kita dulu ngajarin tradisi itu lama. Menggaib itu panjang zikirah, subuh itu panjang zikirah. Kalau sekarang tak bisa, itulah tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Memang kalau hadis 10, subuh 10. Memang begitulah petunjuk dulu. Tapi macam mana? Ada ya latifu ya kafi ya. Wah sekarang ada ya latif teruslah, meratib dah terus. Tinggal awak sendiri mau. Sendiri aja. Wak latif pas pula si latif nama. Dulu kan gitu. Sekarang semenjak ada gelombang yang menyalah-nyalahkan habis zikir tuh, habis tak ada itu. Budak-budak udah tahu gitu sadap simpel udahlah. Satu. Lain ladang lain belalang. Kalau dia ada Mekah tadi bawa lopo itu. Kita ni bukan tak berdasar ilmu, ada ilmu. Oh, semenjak ada TV parabola tu, Raja TV, Wesal TV, Insan TV, pam-pam demoka tu bawa kemari. Tak pas lah. Iya, kan memang petunjuk. Sebetulnya kalau tanah Melayu ni sama aja, Pak. Iya, kita gimana ya? Kadangkala hendak menggaib dia hendak salat tu aja udah paten. Nah, ini makanya ada satu kondisi sebetulnya yang penting tuh yang bisa mendongau kita yang taklim nih. Yang tak taklim nih gimana? Mungkin. Yang belajar tu yang apa? Yang tak belajar lama betul imam. Macam kalau subuh Jumaat kan gitu kan. Kita baca ayat sejadah ini tu kan. Itu kan bagi yang hendak. Kalau yang tidak lama betul imam ni. Subuh pula 3 rakaat kata dia. 3 rakaat kata subuh. Oh. Solat apa lain pula paham ni kata lama pula. Itu. Fikir dia. Iya. Iya, karena dia tak tahu. Itulah guna belajar tu. Iya. Walaupun tak tahu itu karena kebodohan dia dah. Dah aib lah itu. Wa akhrajal Hakim, mengeluarkan Imam Al-Hakim
An Abi Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu mabtaradallah, awal pekau yang Allah pardukan ala ummati, atas umatku, yang pertama sekali yang fardu, yang lain belum, as-salawatul khams, adalah salat yang 5. Ya, yang Allah pardukan ala ummati as-salawatil khams, salat yang 5. Salat 5 ni yang Allah pardukan. Ya. Jadi wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim, awal yang diangkat daripada amalan mereka adalah as-salawatul khams. As-salawatul khams, salat yang 5. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim, yang pertama ditanya daripada amalan mereka as-salawatul khams, salat yang 5. Jadi ada 3. Puasa belum wajib, zakat belum wajib, haji belum wajib. Yang Allah wajibkan untuk umat Muhammad adalah salat. Iya, itu yang pertama kalau hadis riwayat Al-Hakim. Yang lain belum ada wajib, jihad belum wajib, apa semua. Karena salat inilah titik balik, titik pangkal untuk memulai sesemua. Maka dalam mendidik, apakah anak, apakah cucu, salatnya itulah yang pertama dididik. Maka semua ilmu berkaitan dengan salat wajib dipelajari. Baca Quran, taharahnya, salatnya, rukunnya, syaratnya, walaupun dapat tidak dapat, begitu kan mesti doa. Contohnya wuduk tu 6 rukunnya, dia tu yang wajib cuci muka berserotor di situ, niat pertama baru cuci muka, dan muka tu harus dipelajari mana batasannya, sehingga ketika dia memakai telokung dia tahu bahwasanya itu batasan muka, sini bukan muka, sini cucilah itu, kan gitu, supaya pas. Daripada itu belajar, udah itu lagi cuci tangan tak patok situ apa kanan apa kiri, penting tangan, tapi sunat kanan. Sampai situ. Udah itu kepala, itu bisa 3 helai paling sikit dalam mazhab Syafi'i. Udah itu kaki, udah itu tertib. Itu aja, selebih itu sunat. Itu wajib dipelajari. Itu bab taharah dalam wudu. Kalau pekau mandi, itu membedakannya dengan mandi biasa karena niat. Niat dia nak mengangkat hadas besar. Bukan dia mandi wajib itu kan. Makanya kan kalau kaji kita, apa yang mewajibkan mandi ada 6, 3 untuk perempuan tok, haid, nifas, wiladah, melahirkan. Kalau yang untuk laki-laki perempuan adalah keluar mani, bertemunya bersetubuh, ya, walaupun sekali colup. Yang ketiga adalah kematian. Maka orang meninggal tu wajib bagi yang hidup memandikan. Tapi orang mati ni tak ada hukum. Jadi kalau dia udah diwudukkan, ada yang bertanya, boleh tidak Bilal meniatkan mandi dan Bilal itu masih haid? Ini perempuan, sifat perempuan, ya kan? Jadi perempuan dia haid muda, dia niatkan untuk si mayit, untuk mandi, ngangkat hadas besar. Begini, macam mana orang dia belum suci, dia hendak mensucikan orang? Makanya tidak. Yang bisa tu, makanya Bilal perempuan banyak tu udah pulang darah, udah tua. Karena ada hukum fikih, mengangkat hadas besar kepada orang yang belum selesai hadas besar hukumnya haram. Dia masih haid, lalu dia niat untuk mengangkat hadas besar. Itu ada petunjuk gitu. Cuman tentang masalah ini juga terjadi perbedaan. Kan bukan hadas besar aku, kan hadas besar dia, kan gitu. Itu jadi begitu, ada begitu pendapat. Cuman kalau kita cerita dari tarikan hukum, orang yang meniatkan dalam cerita bab haji lah, orang hendak membadalkan haji, dia aja haji duluan. Tak bisa pula dia nak membadalkan haji orang, dia belum haji. Begitu juga umrah, orang hendak membadalkan umrah orang, dia harus umrah duluan. Itu. Jadi kalau kita ada ibaratnya bisa berangkat umrah, kita hendak membadalkan umrah mak kita, ayah kita umrah dulu. Baru nanti yang kali kedua umrah siapa? Mak, ayah, apa semua. Bisa sekali dalam kita pergi umrah itu yang bilangan kan tergantung, ada 10 hari, ada 12 hari, ada 15 hari, tergantung lah lamanya dia, ada 18 hari. Itu umrah itu bisa berkali-kali. Tapi syaratnya dia harus pergi ke tempat mikot balik, lalu lalang. Dia tempat mikot, nak masang ihram, dia niat untuk umrah. Kalau cerita bab umrah ni, Pak Haji kan berat, lama.
Udah selesai dia tawaf ya kan, udah sa'i, tahlul lah dia. Tahlul itu potong rambut. Usah banyak-banyak, sedikit aja. Oh, bau pergi lagi dia. Pasang tempat mikot, ihram lagi untuk ayah dia. Pergi lagi buat tawaf 7, sa'i, baru tahlul. Kan itu aja. Anda lagi buat lagi, anda satu hari itu 10 kali buat boleh. Ke mikot gitu aja kerja dia. Hah? Ya Pak? Iya, Tanim. Iya. Iya. Mikot di Tanim ya. Cuman ada gue pendapat kalau uang yang udah bepergian dia dari Indonesia ini tujuannya kan ada Za'rana, Bir Ali apa istilahnya ya, tempat-tempat mikot itu ya. Yulam-lam kan gitu ya. Itu Tanim tadi. Jadi kalau udah di Mekah ambil tempat yang mikot dekat aja lah kata dia. Tanim lah yang dekat kata dia. Bisa berkali-kali. Kalau umroh ini bisa berkali-kali, kalau haji enggak bisa. Haji kan cuma sekali kita ngojo. Kalau seandainya ada joki kita, uang yang udah pernah haji, kita titiplah sama dia. Ini lagi ngojuan badal haji tidak? Tidak. Tolonglah badalkan haji ayahku. Kasih dia upah. Apa bukan upah bahasanya tuh? Partisipasi gitu aja tuh. Untuk niat dia dapat pahala, dia bantu dengan itu, seperti itu. Nanti kalau ada joki mudah-mudahan yang udah berangkat lagi insyaallah, yang belum semoga sampai. Dah, yang pertama tuh nanti diwajibkan untuk umat Muhammad itu, yang pertama diangkat amalan salat. Salat. Maka itulah penting salat nih. Salat ni saya semalam 5 kali, penting. Tak bisa tegak duduk, tak bisa duduk baring, tak bisa anggota isyarat, tak bisa isyarat hati. Tetaplah wajib salat. Tak ada kata tidak, kecuali dia qamah. Kalau dia qamah tak ada kewajiban karena tak ada ingat, tak ada sadar diri. Bila dia sadar tak boleh ganti. Sebulan lagi dia sadar. Bahkan harus dipelajari uang yang berimpus tuh tidak bisa cukup kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tak kono air itu cukup dengan tayamum, tak bisa. Dia sebetulnya sudah wudu dulu, habis itu barulah dia pasang impus, barulah bisa dia tayamum. Anggota yang tak kono, yang bisa kono kan air, baru dia tidak mengqadha. Kalau seandainya dia bertayamum atau dia berwudu anggota yang ada, lalu dia salat, nanti ketika dia udah tak berimpus lagi wajib ganti tuh. Karena ada anggota yang tak kono di air sini nih, berarti tidak sah dalam wudu. Terus dipahami. Kecuali kalau di dalam mazhab Maliki udah cukup tuh. Kalau anda mau ubah mazhab Maliki, nak niat taklid lah dia. Nawaitul wudu'a, nawaitut tayammuma atau nawaitul wudu'a taklidan lima dhahabil Maliki. Taklid bukan apa ya, bukan dia model mencampur baurkan mazhab. Apa istilah kalau bahasa apanya itu? Dia kalau taklid tidak, dia mencari kemudahan jadinya, itu tak boleh itu. Iya ada yang sadap sini sekarang. Iya, jadi akhirnya mazhab gado-gado, wudunya wuduk Syafi'i, batalnya batal Maliki. Itu tak boleh. Iya ada namanya istilah itu, bukan taklid namanya itu. Kalau dari pelajaran saya lupa saya. Allahumma shalli alaihi wasallam. Talfiq namanya. Talfiq tak boleh. Talfiq tu mencari mana sadap. Ya, mencari mana sadap tak bisa. Nanti dia ni, nanti imam-imam mazhab tu tak nak mengakui dia nanti di akhirat. Maksudnya gini, kan ilmu tu kan berdasar. Jadi datang pula Syafi'i, wuduk jauh aku, batal jauh Hanafi, batal jauh Maliki. Berarti ini kau buat mazhab baru. Yang diakui buat Syafi'i itu batal Syafi'i gitu. Begitu. Karena menurut Maliki mengusap 3 helai rambut tak sah. Tak sah. Bagi dia harus digato gitu Syafi'i kalau Maliki itu harus gato. Karena kan bahasa kitab itu wamsahu biru usikum, kepala dia apa? Kalau Syafi'i biru usikum terjemah 3 helai pun cukup. Wah itu. Kalau dalam Maliki, kalau kita tu buka puasa dengan suatu yang dimasak, batal wudu. Karena ada unsur api.
atau daging-daging. Makanya kalau di Mekah tuang buko di air Zam-Zam kurma. Tak ada makan upuk itu risol lah. Kalau dia makan upuk itu uduk balik. Ini jangan sikit-sikit pakai maliki apa semua tapi tak tahu tata caranya. Itu ada apanya ketentuan. Kalau dalam mazhab Maliki, perempuan yang menghafal Quran kalau haid itu boleh menambah karena dia tarbiyah. Syafi'i tak boleh baca Quran. Haram, tidak memuliakan Quran. Jadi budak-budak yang menghafal Quran betina, kadang kan haidnya sampai 1 minggu, kadang setengah bulan. Boleh dia tuh murojaah. Kalau murojaah tuh masuk bab zikir. Boleh. Menambah tak boleh. Kalau menambah otomatis membaca. Murojaah itu berarti mengulang hafalan sebelumnya. Berarti udah ada pada diri dia. Itu namanya walaupun sekali sudah dibuat, maka boleh. Tapi kalau saat ini menambah hafalan baru, maka hukumnya haram. Itu harus dipahami juga dalam lintas-lintas mazhab. Begitu. Udah itu lagi nekatun sini dan awal yang ditanya daripada umatku adalah salat. Beres salat itu untuk Allah. Kalau untuk manusia yang pertama ditanya adalah pekau hutang. Manusia itu kalau ada hutang itu terganjal. Itu hablum minan nas. Hablum minallah salat. Yang pertama ditanya hubungan kepada Allah adalah salat. Yang ditanya hubungan sama manusia hutang. Makanya Nabi wanti-wanti orang meninggal dalam keadaan hutang dia tak nak menyalatkan. Kecuali ada menanggung jawab. Maka sebetulnya kita ni mengamalkan sunnah Nabi juga, tapi tidak segera pada saat itu. Malam ketiga tu masalah hutang. Mungkin tengok kondisi. Tapi tetap juga amalan Nabi itu kita buat. Kalau Nabi dia buka embu tu sebelum salat. Ya kan, ibarat kalau apakah main ini ada dalam keadaan berhutang? Ada ya Rasulullah, siapa yang menanggung jawab? Aku, baru salat Nabi. Kalau tak ada menanggung jawab, tak enggak. Karena ini amalan ini akan teralang akibat utang. Kalau kampung kita dibuat upo itu akan jadi kombo. Memang ada beberapa tempat udah buat begitu. Ya. Aku dah ada hutang ayah aku gitu. Berarti bisa salah. Si anak tak tahu tempat ayah aku hutang. Tak apa-apa kan udah nanggung jawab. Jadi mana ayah tu? Iya, yang penting kan orang kalau udah kombo itu utang ayah dia lagi ke dia. Kalau tak tahu dia kan nanti dicari info. Mesti harus tahu. Informasi yang apakah main ini ada dalam keadaan berhutang tak ada, karena dia tak tahu. Berarti tak pala dihukum. Dulu Rasulullah SAW melarang begitu tuh, didapati sahabat ada mampu bayar hutang tapi tak bayar hutang. Dari dulu memang penyakit tak nak bayar hutang ni dari dulu. Sampai diajak berkelahi kawan yang berhutang tuh. Ngoi dah. Putus persaudaraan pun mau gara-gara hutang ni. Ngoi. Jadi selamat ayah tu. Kalau ada tanggung jawab buat anak. Aku dah menjawab hutang ayah ni, tapi tak tahu kita siapa tempat ayah yang hutang. Cuma mana ayah? Iya. Berapa saya? Kalau udah tanggung jawab anak udah lepas. Kalau tak mau ayah hutang tu. Ya kan udah ada usaha dia ndak mengatur. Akulah menanggung jawab. Berarti orang lain minta sama dia. Lepaslah ya. Apa kau jual anak? Apa yang dilepas sama anak? Anak itu bisa membayar utang orang tua. Cuman kalau seandainya apa beban kembali kepada dia lah. Kata bapak tu minta minum kasih. Uangnya. Aduh, joki, Pak. Uangnya nak minum. Uangnya minum. Saya ada. Saya pikir ada. Dah. Pak Salim. Ya udah. Dah. Pamangkana doya syai'an, bang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu minha daripada salat, yaqulullah tabaraka taala. Allah taala berkata, ya. Unzuru, tunggulah oleh kalian. Tunggu buat kalian. Hal tajiduna li abadi nafilatan. Unzuru juga tunggu, bisa juga artinya lihat. Lihatlah kepada kalian, li abdi kepada hambaku nafilatan. Amalan sunat dia, ya, min salatin tatammanu biha, menyempurnakan. Itulah baiknya Allah Taala. Kalau ada salat fardu itu tak pas, tengok sunat, ya.
Mana qasa minal fardhati, daripada yang fardu. Jadi dia tu menutup yang kurang daripada fardu. Ingat satu hal, salat sunat tu hanya menutup kurang daripada fardu, bukan menuntaskan fardu. Jadi kalau ada orang tinggal salat 5 waktu, bukan diganti dengan sunat, tapi tetap diganti dengan salat 5 waktu. Begitu. Berapa lama lagi kita nih salat? 5 menit lagi. 7:30. 10 menit. Kita buka tanya jawab lah, biar pas. Sekian sampai situ Bapak. Jadi kajian pada malam hari ini adalah tentang keutamaan salat 5 waktu, menunjukkan keberimanan, dan salat 5 waktu itu adalah pokok ketika nanti Allah Ta'ala tanya, perkara yang pertama diangkat dan kewajiban pertama ditentukan untuk umat Muhammad, umat Nabi kita. Sekian sampai situ aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang kita seorang, sembahyang kita berjemaah. Mana yang istimewa? Apa ya? Tadi